Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya MH Firdaus. Tapi teman-teman biasa memanggil saya Idos. Saya di sini sebagai tuan rumah Sekolah Kapal Perempuan. Ini adalah podcast yang rutin kami lakukan. Nah, kawan-kawan dan teman-teman semua, hari ini Sekolah Kapal Perempuan kedatangan tamu nih, jauh-jauh dari bumi Sulawesi Selatan. Bahkan ada yang dari pulau. Nah, sebelah kiri saya mohon dikenalkan ke teman-teman pemirsa. Silakan. Iya, terima kasih Mas Ido sudah kita berdiskusi di sini, bertemu di Sekolah Kapal Perempuan ini sangat menyenangkan. Semoga perbincangan ini bisa akan menambah suasana hangatnya pada hari ini ya. Seperti itu. Saya Nur Hayati dari YKPM Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Selatan sebagai pendamping apalagi ibu-ibu yang ada di kepulauan dan di pegunungan dan khususnya di Kabupaten Pangkep. Oke, Kak Nur. Lanjutnya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari Pulau Kulambing, Desa Matrauleng. Karena ada Lanjut Bu. Saya Ibu Indotang dari Pulau Kulambing, Desa Matrauleng. Saya berada di sini karena ada undangan dari PPA, khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan, untuk jadi testimoni untuk kekerasan pernikahan di bawah umur. Terima kasih. Jadi ini sekali lagi nih ya, kawan-kawan pendengar aktif Sekolah Kapal Perempuan. Di sisi kiri saya yang paling ujung itu adalah Ibu Indotang. Ya, nanti kita akan cerita banyak siapa dia ya. Tadi sedikit sudah ada clue-nya. Dan sebelah kirinya lagi, ini Kak Nur. Dia juga yang sehari-hari menemani Ibu Indotang menjadi seperti sekarang ini. Nah, untuk awal-awal nih para teman-teman pemirsa semua, saya ingin tanya dulu nih awal-awal. Kok bisa hari ini datang ke Jakarta nih? Ayo Kak Nur, gimana sejarahnya kok bisa datang nih ke Jakarta dengan Ibu Indotang? Silakan. Makasih Mas Idos. Jadi awalnya kami dapat informasi dari Kapal Perempuan juga bahwa kami punya undangan untuk ibu-ibu yang akan berbicara terkait dengan Ibu Indotang sebagai dia penyintas korban kekerasan dan kemudian juga bagaimana sih cara Ibu Indotang mengkampanyekan terkait dengan perkawinan anak di bawah umur di daerah kepulauan seperti itu. Jadi kami menyampaikan seperti itu dan kemudian saya sampaikan ke Bu Indotang dan Bu Indotang sudah siap memang dengan itu karena dia sebagai dia ingin menyampaikan ilmunya sampai ke ibu-ibu atau masyarakat luas seperti apa Bu Indotang mungkin gitu ya. Begitu ya Ibu Indotang? Ya begitu, karena saya memang memperjuangkan kekerasan. Jadi saya ada undangan ke sini sama Ibu Nur, khususnya saya Sekolah Perempuan. Jadi sangat lega rasanya hati ini bisa sampai di sini dan memperjuangkan membagi pengalaman kepada seluruh kepala keluarga seperti saya, bahwa jangan ada yang menikahkan anak kita di bawah umur karena dampaknya banyak sekali. Oke, dan Ibu Tang sudah merasakan sendiri ya? Iya, saya bersikeras melakukan itu, mengkampanyekan karena saya korban sendiri, mengalami juga KDRT. Selain KDRT juga tadi tentang perkawinan anak juga mengalami sendiri ya? Mengalami sendiri. Terima kasih Ibu Tang. Ini informasi yang menarik nih teman-teman ya. Jadi Ibu Tang ini adalah campaigner. Sebagai penyintas itu ada orang yang merasakan, tapi juga dia sebagai pemberi pemberi edukasi, pemberi informasi yang benar tentang bahayanya perkawinan anak dan juga bagaimana KDRT juga harus di stop. Nah, kalau Ibu Indotang ini sudah terkenal sekali teman-teman ya. Namanya sudah banyak diundang sana sini. Nah, tapi ada teman-teman, ada faktor yang sangat penting yang kadang-kadang orang lupa. Kok Ibu Indotang ini bisa menjadi seperti ini? Menjadi penyuluh sekarang kadang-kadang. Bahkan sekarang sudah menjadi penyuluh kesadaran reproduksi ya Karos ya. Nah,
Ini di samping saya itu ada Kak Ros. Kak Ros ini Kak Nur, sorry Ibu Dotang. Kak Nur. Kak Nur ini juga teman-teman sudah tahu kan bagaimana kiprah Ibu Idotang ini yang menjadi penyintas tapi juga menjadi edukator, dan sekarang bahkan dia sudah menjadi fasilitator untuk isu-isu kesehatan reproduksi di kepulauan. Ini menarik, luar biasa. Kalau lihat video-video di YouTube-nya, itu luar biasa Ibu Idotang. Terima kasih Ibu Idotang ya. Saya juga sebagai masyarakat merasa terbantu nih dengan kiprahnya Ibu Idotang. Tapi teman-teman, ada hal yang menurut saya kadang-kadang terlupakan. Bagaimana proses Ibu Idotang ini menjadi seorang yang sekarang menjadi tadi tokoh, penyintas, dan juga fasilitator. Ada teman-teman di balik layarnya. Salah satunya adalah ini, teman yang tadi sudah memperkenalkan diri, yaitu Kak Nur. Kak Nur ini lembaganya sebenarnya ini sangat terkenal kalau di Sulawesi Selatan, yaitu ya KPM ya Kak Nur ya. Nanti Kak Nur bisa cerita apa itu ya KPM dan lain-lain. Nah, dan ini adalah apa ya? Kenapa Indotang menjadi seperti ini adalah salah satu ada kegiatan atau program yang itu juga kiprah YKPM sangat tinggi di situ. Dalam hal ini kerjasama dengan Institut Kapal Perempuan. Nah, balik lagi Kak Nur. Bagaimana Kak Nur bisa punya pemikiran atau bagaimana awal mulanya kok ada bisa mencetak orang-orang di masyarakat di kepulauan lagi menjadi seorang kayak Ibu Idotang ini? Bisa cerita nggak Kak Nur? Bagaimana awal mulanya ini? Iya, makasih banyak. Jadi awal mulanya Ibu Idotang seperti ini karena memang harus kita intens untuk apalagi pendampingannya. Jadi memang awalnya saya masuk ke pulau itu dengan program yang tadi yang disampaikan sama Mas Idos adalah kerjasama antara KPM dan kapal Institut Kapal Perempuan dengan program Gender Watch, kemudian dilanjutkan dengan program inklusi. Kami dapat program di daerah kepulauan. Kenapa di daerah kepulauan? Karena di sana adalah masyarakat yang kurang informasi dan sarana dan prasarana. Contoh kurang informasinya kayak gimana nih Kak? Jadi di sana karena jaringan juga yang tidak ada dan kemudian terbatas listriknya, dia hanya ada, jadi ada listrik itu hanya pada malam hari. Itu pun malam hari itu sangat terbatas karena mulai jam 6 sampai jam 9 malam. Gitu. Bener Ibu Idotang. Kalau malam berarti kalau gelap-gelap ngapain? Tidur. Oh tidur. Jadi, begitu menyedihkan kan jadi awalnya seperti itu. Jadi untuk menonton pun, untuk melihat acara-acara di televisi itu kan sangat terbatas. Untuk membuat apalagi untuk peningkatan ekonomi pun sangat terbatas karena kalau membuat kue itu kan biasa pakai alat ini, tapi karena sangat terbatas makanya kami memang mencari juga daerah-daerah terpencil seperti itu. Setelah itu saya ke pulau itu door to door. Jadi saya mendatangi satu rumah. Apa yang kau maksud dengan door to door itu? Jadi door to door itu saya mendatangi dari satu rumah ke rumah yang satu. Jadi saya datang dengan memperkenalkan sekolah perempuan. Dan awalnya itu yang sangat susah karena di sana pemikirannya bahwa perempuan itu hanya tinggal di rumah. Jadi untuk keluar rumah itu sangat susah dan saya harus meyakinkan. Dengan cara apa saya meyakinkan? Saya harus tidur bersama mereka, hidup bersama mereka. Jadi saya harus tinggal live in di sana, mendekati seperti saya bersaudara di sana, bukan orang dari luar yang mau datang mengumpulkan. Ya pasti orang di sana, siapa kamu kan? Jadi saya tinggal di sana. Kak Nur, stop dulu di situ Kak Nur. Ini menarik sekali ini. Dan juga nanti saya tanya nih Ibu Idotang, bagaimana tanggapannya? Ini kan ada Kak Nur, orang dari luar. Kau tinggal di mana Kak Nur? Iya, saya tinggal di Maros. Di Maros. Nah, ini ada orang Maros tiba-tiba datang ke kepulauan, di mana tadi Kak Nur cerita, kepulauan itu kan orang kalau malam langsung tidur, nggak ada bergaul, nggak ada ngomong-ngomong. Nah, bagaimana Kak Nur, Kak Bu Ibu Idotang bisa cerita nggak awal mula kok ada orang, ada kayak Kak Nur ini, sok-sokan pengen tidur di situ, berlagak pengen mendekati masyarakat. Ayo Ibu Idotang cerita, apa tanggapannya pertama nih ada orang kayak Kak Nur ini? Ya betul sekali. Awal mulanya kan kita maklum orang pulau bertanya-tanya kenapa ini ada perempuan yang ingin memperdayakan perempuan miskin. Tapi perempuan di sana kan banyak alasannya, mencuci, banyak kerjaan. Tapi ya yang itu
tapi kita bukan melihat dari situnya. Kita mau dapat pengalaman seperti saya. Betul. Kusampingkan pekerjaanku dulu. Siapa tahu nanti ada manfaatnya ini Bu Nur datang. Jadi saya menjual kayak ini toh, menjual. Kusisihkan dulu jualanku, uang kan bisa dicari. Jadi pengalaman itu susah didapat. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kita dapat pengalaman? Jadi kusisihkan jualanku, pergi rapat bersama Bu Nur, bersama teman-teman. Tapi disitulah kita memetik ilmunya, kita mendapatkan pengalaman. Sampai sekarang ini, itulah mungkin dengan adanya Bu Nur mendampingi kami, jadi kita dapat bisa seperti ini sampai sekarang. Mantap, terima kasih sekali Bu Indotang, jelas dan menginspirasi lah. Saya malah jadi tersentak hati saya nih. Nah, Kak Nur. Iya. Apakah Ibu Indotang waktu pertama kali ketemu sudah lancar begini kan ngomongnya? Ini kayaknya cerita yang menarik ini. Silakan Kak Nur, lanjutkan ceritamu ini. Mengingatkan kembali saya waktu mengajak Bu Indotang itu karena kan dia orangnya tinggal di rumah karena dia penyintas, kemudian dia kepala keluarga perempuan dan miskin. Dan dia bahkan perempuan yang keluar rumah, yang kepala keluarga perempuan, dia merasa malu. Dan awalnya saya tanya, ayo kita kumpul-kumpul, kita cerita-cerita di bawah pohon atau di pinggir pantai atau di dermaga. Awalnya dia tidak mau karena saya menganggap saya tidak mau, saya malu keluar rumah. Tapi saya tidak begitu saja menyerah, tapi 2 kali 3 kali saya datangi, dan setelah itu Bu Indotang mau. Dan setelah kami berbincang-bincang, dia merasa menemukan jati dirinya yang selama ini yang merasa bahwa perempuan hanya di rumah saja, tapi dia merasa bahwa ini bermanfaat buat saya. Dan Bu Indotang mengajaklah teman-temannya. Ibu Indotang tidak lancar langsung seperti ini, tapi pada saat pertemuan dia tinggal duduk di belakang sekali di pojok. Dia malu karena mungkin ada teman-temannya yang sudah vokal, dia mojok di belakang. Saya ingat sekali dia mojok di sana, tapi saya tetap merangkul, ayo siapa yang mau cerita dengan masalah-masalahnya, ayo silahkan, kita di sini bebas, kita sama-sama bersaudara, kita keluarga, apapun masalahnya perempuan itu adalah masalah kita bersama. Dengan itu dia bisa mulai di pertemuan pertama, pertemuan kedua dia sudah duduk di depan. Dia sudah bisa angkat bicara. Bu, saya bisa bicara perkenalan itu. Jadi dia sudah bisa memperkenalkan diri, menceritakan juga kehidupannya seperti itu. Lama-lama Ibu Indotang di depan sono pertama di pojok, kedua di tengah, ketika angkat tangan ke depan mungkin paling di depan ya, paling ujung ya. Lanjut. Sudah langsung masuk ke di rapat-rapat desa, dia sudah diundang. Gitu. Jadi kalau begitu Kak Nur itu berarti merasa sekarang senang sekali dong melihat perkembangannya. Salah satu contohnya nih Ibu Indotang berarti mewakili teman-teman lah ya di sana ya. Kira-kira Kak Nur, proses tadi menjadikan Ibu Indotang dari yang tidak apa-apa, istilahnya kalau sekarang orang tuh terkenal dari from zero to hero, itu kira-kira berapa lama tuh? Iya, jadi Ibu Indotang itu hampir jadi memang tidak segampang membalikkan telapak tangan untuk merubah pola pikirnya. Itu butuh waktu, tidak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi memang ya beberapa tahun, 5 tahun itu yang kami mau mulai Bu Indotang di 1 tahun pertama sudah. Jadi tahun pertama itu memang awal-awal untuk menggenjot itu, tapi di tahun kedua, tahun ketiga itu sudah agak bisa. Jadi sekitar 2 tahun 3 tahunan ini Mas untuk bisa Bu Indotang seperti ini. Dan setelah itu 5 tahun ya dia sudah terbang kemana-mana. Maksudnya dia terbang kemana-mana, dia sudah jadi narasumber, dia sudah jadi narasumber di apalagi di kabupaten untuk testimoni. Iya. Nah teman-teman mungkin yang belum tahu, Kak Nur masuk ke Indotang atau wilayahnya Indotang itu juga berkat ada program juga ya. Dalam hal ini tadi yang Kak Nur sebutkan ada program kerjasama antara YKPM dengan Institut Kapal Perempuan ya. Sebelumnya dari tadi Gender Watch ya. Kemudian sekarang ada inklusi ya. Tapi selain itu juga ada dukungan dari pemerintah daerah juga ya Kak Nur ya. Bahkan ada MOU ya. MOU dengan pemerintah Kabupaten Pangkep ya. Apa itu bentuk MOU-nya itu? Dalam apa saja? Mungkin bisa cerita. Iya, jadi ada MOU, jadi kami tidak langsung serta-merta masuk ke Kabupaten Pangkep, tapi kami harus
kalau bahasa Makassarnya itu harus mapatabe. Mapatabe itu karena dia tuan rumah, harus kami sampaikan bahwa kami punya program seperti ini, menawarkan ke pemerintah, dan pemerintah di sana itu sangat welcome, terbuka, apalagi dia punya visi misi dengan kemiskinan. Karena di daerah Pangkep itu adalah tingginya kemiskinan di sana, dan kemudian pernikahan di bawah umur memang tinggi. Ya, jadi pemerintah Kabupaten Pangkep saat itu dia tertarik dengan itu, dan kami melakukan pendekatan, mengadvokasi bahwa kami tidak butuh hanya pernyataan saja, tapi harus ada bukti dengan MOU itu. Kami mengurus ke hukum kemana, dan kemudian kami melakukan kegiatan itu dengan MOU. Dari situ Bupati menyampaikan bahwa ada beberapa desa juga yang memang sangat tertinggal. Kami juga melihat dari desa-desa yang tertinggal di Kabupaten Pangkep yang kami memang untuk mendamping itu. Nah, saya kembali ke Bu Indotang nih, Bu Indotang. Sebelum ada program atau sebelum Kak Nur datang ke sana, atau sebelum ada program tadi AGBK, atau sehingga sekarang program inklusi dan Gender Watch, dan sekarang program inklusi di mana ada juga peran MOU dengan pemerintah. Sebelum itu Ibu Indotang, bagaimana sebenarnya kondisi kepulauan atau masyarakat di sana, Ibu Indotang? Sebelum ada program inilah. Jauh berbeda sebelum ada program ini. Jauhnya bagaimana? Karena dulu masyarakat miskin itu tidak bisa berbuat apa-apa, meskipun ada bantuan tidak tepat sasaran, tidak dianu juga kan. Sekarang selama kita didampingi, maksudnya kita datang nih ke rapat-rapat itu musrembang dan mengusulkan. Biasanya kan perempuan di bagian konsumsi saja, tidak bisa mengusulkan. Kita ini selama didampingi oleh YKPM sudah berani berbicara dan mengusulkan di musrembang. Apa tanggapannya Pak Lurah dan Kepala Dusun di sana ketika Ibu Indotang beranilah ikut di dalam musrembang dan berbicara? Bisa ceritain nggak ke kita? Tanggapannya pemerintah ya cepat sih merespon, karena biasanya bilang perempuan itu tidak bisa mengungkapkan suaranya. Ini kok bisa sekali. Bahkan kita bagian pemerintah itu DPD-nya kalau ada masalah, biasa ada pengaliran beras yang kurang tepat sasaran, tinggal di teleponnya saya di sini kita bantu meluruskan ini ini bantuan ini. Ya biasanya itu fasilitas kesehatan merajalela, maksudnya membayar segala macam dikasih pembayar, tapi selama ada sekolah perempuan kayak takut semua nih. Bilangnya itu bidang-bidangnya ini apa bilang ini tantangan masa ini. Kok selama ada sekolah perempuan kok bisa masa ini jadi apa jawaban saya, jangan macam-macam, karena sekolah perempuan itu tidak menyampaikan yang benar, yang salah, yang benar, tidak mencari kesalahan orang lain. Begitu. Oke. Terima kasih Ibu Indotang. Mudah-mudahan ke depan kampungnya Ibu Indotang pulaunya makin mantap makin transparan, dan kesejahteraannya makin meningkat. Nah, kembali lagi ke Kak Nur ini. Kak Nur, apa pembelajarannya Kak Nur dari aktivitas pendampingannya Kak Nur, sehingga melihat tokoh-tokoh seperti kayak Ibu Indotang ini sekarang sudah, dari sebelumnya Kak Nur tadi kan cerita dari di ujung sono waktu pertemuan pertama, TV debat, pertemuan kedua duduk di depan, duduk di tengah, pertemuan ketiga mulai angkat tangan, ketiga mulai bisa ngomong kesana kemari. Apa pembelajarannya kan dengan kondisi pulau seperti itu? Pembelajarannya bahwa setiap perempuan pasti dia punya memiliki kelebihan, dan dia punya mampu, tapi karena mungkin kesempatan atau ruang itu tidak diberikan, makanya mungkin masih banyak yang tertinggal. Tapi pembelajaran bagi saya ini bahwa semua perempuan, atau kalau kita dampingi, kita berikan dia, apalagi dia ruang, waktu, insya Allah dia akan banyak menjadi ibu indotang yang lain, seperti itu. Harapannya Kak Nur apa dengan masyarakat di kepulauan sana, khususnya kaum perempuannya? Karena ini sekolah perempuan kayaknya menjadi semacam menjadi kayak trigger, menjadi pencetus untuk masyarakat kepulauan. Ini ternyata kaum perempuannya bisa loh dengan organisasi namanya sekolah perempuan. Apa pesannya nih Kak Nur nih untuk warga khususnya di kepulauan khususnya, tapi juga tempat-tempat yang lain? Kalau harapan saya ya semoga
karena kami punya keterbatasan dan kemudian harapan saya semoga semua desa dapat ada sekolah perempuan yang setidaknya bisa menjadi apalagi leader-leadernya seperti Ibu Indotang yang memang ini pembelajaran buat kita semua. Tapi kalau dengan apalagi dengan mendampingi dan kemudian ada waktu dan semua komitmen, misalnya mulai dari pemerintah desa dan kemudian pemerintah pusat berkomitmen bahwa memang setiap desa harus ada sekolah perempuan karena perempuan disitulah wadahnya tempat mengeluarkan inspirasi, kemudian pendapat dan diberikan ruang untuk melakukan kesempatan seperti tadi Ibu Indotang bahwa dia bisa bersuara gitu. Iya. Oke. Nah, Ibu Indotang, apa harapan dan pesannya Ibu Indotang nih untuk juga teman-teman kayak Kak Nur sebagai pendamping dan juga mungkin perempuan-perempuan lain mungkin di pulau mana yang nggak ngerti. Nah, Ibu Indotang kan sekarang sudah mulai nih, sudah berdaya, sudah ada sekolah perempuannya. Apa pesan Ibu Indotang buat kaum perempuan lain melalui mix ini? Ya, pesan-pesan saya ke depan semoga ada lagi yang seperti saya, kepala keluarga perempuan, mampu memetik pengalaman dari sekolah perempuan dan ke depannya semoga tidak ada lagi kekerasan dan KDRT semuanya kekerasan terhadap perempuan bisa terhapuskan dengan adanya sekolah perempuan dan ya semoga pemerintah dengan adanya juga Undang-Undang Nomor 16 di tahun 2019 dia akan merespon dan tidak ada lagi yang namanya menikahkan di usia anak. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit bahwa silakan, perempuan harus setara. Setara. Jadi perempuan harus setara. Bagaimana? Karena apalagi kalau kesetaraan ini mencetak-cetak seperti Bu Indotang ini akan negara ini akan berhasil mungkin ya. Iya, seperti itu Mas Didos. Terakhir ini, mungkin satu jawaban singkat. Apakah sekolah perempuan ini perannya sangat penting sekali dalam konteks tadi penanganan kekerasan terhadap perempuan, penghentian perkawinan anak, terus juga KDRT. Silahkan sebagai pesan buat masyarakat Indonesia, pesan terhadap tadi harapan dan juga pesan terhadap peran sekolah perempuan. Silahkan Ibu Indotang. Ya, penting sekali pesan-pesan saya. Semoga tidak ada lagi yang namanya kekerasan dan kesetaraan itu harus tetap bersama-sama di pemberdayaan masyarakat, disetarakan masyarakat. Dan pesan-pesan saya semoga ke depan pemerintah mensejahterakan masyarakat miskin melalui sekolah perempuan tadi ya begitu. Silakan Kak Nur, harapannya terhadap sekolah perempuan ini. Iya, harapannya sekolah perempuan ya itu tadi yang bahwa ini memang pintu atau wadah perempuan untuk bisa belajar bersama untuk kesetaraan dengan adanya sekolah perempuan. Iya, seperti itu. Terima kasih Kak Nur dan juga Ibu Indotang yang luar biasa jawaban-jawabannya. Demikianlah teman-teman, pemirsa sahabat sekolah perempuan, mudah-mudahan dari pembicaraan ini banyak sekali hal yang bisa kita petik. Dan mudah-mudahan sampai jumpa kembali. Salam dan sampai jumpa. Dah. Salam dulu.